Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini ingin saya membahas tentang negeri Yaman secara lebih detail terkait dengan para habaib dan juga eksistensi paham komunis di Yaman, juga komunitas Yahudi di Yaman. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, baik yang muslim maupun bukan, Yaman ini memang terkenal dengan kota yang menjadi basis para keturunan orang yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi atau kaum habaib. Dan para habaib di Indonesia semuanya berasal dari Yaman, khususnya Yaman Selatan, dari Tarim, Hadramaut. Banyak sekali umat Islam di Indonesia yang mengelulukan kota Tarim, mengelulukan Yaman, yang karena klaim dari kelompok orang-orang keturunan Yaman di Indonesia ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan itu sampai hari ini masih banyak yang percaya, walaupun pasca tesisnya Kiai Mat Banten, pasca terbongkarnya tentang seluk-beluk mereka, baik dari sisi nasab, sejarah, dan lain sebagainya, kemudian hari ini sudah rontok berguguran. Mungkin sudah 70-80% lah umat muslim di Indonesia, khususnya umat NU, yang sudah tidak percaya lagi kepada kelompok habaib Yaman ini sebagai keturunan Nabi SAW. Dan yang mengherankan bahwa walaupun dari komunitas para habib keturunan imigran Yaman ini banyak oknum-oknum dengan perilaku yang sangat tidak etis, perilaku-perilaku yang tidak sopan, provokatif, intoleran, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan salah satu pentolannya, yakni Rizik Syihab, mencita-citakan ingin mendirikan NKRI bersyariah di bawah naungan khilafah Islamiyah. Masih saja umat Islam di Indonesia mau dibohongi yang percaya dengan gengnya Rizik Syihab ini, padahal jelas-jelas ingin melawan prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara, ingin mengutik-utik, ingin melawan kesepakatan para pendiri bangsa ini di dalam membentuk negara NKRI ini. Ini tentu tidak bisa kita diamkan dan harus kita lawan. Kalau kita mencintai negara ini, mencintai para pendiri bangsa ini, maka siapapun yang mencoba mengusik harus kita lawan bersama-sama kalau kita mencintai negara ini. Tapi kalau sudah acuh tak acuh, nggak mencintai, ya silakan. Nanti kalau sudah ribut perang saudara kayak di Suriah, kayak di Yaman, atau rasa kamu nggak bisa ngajar, nggak bisa jadi dosen, nggak bisa berdagang, nggak bisa bekerja dengan tenang, mau tidur sama suami istri juga nggak bisa tenang karena dipenuhi dengan suara bom peluru. Ya, silakan aja kalau mau masih ada acuh tak acuh dengan komunitas imigran Yaman, keturunan Yaman ini yang sering acuh membuat gaduh di negara ini. Kalau Anda acuh, bukan tidak mungkin negara kita bisa seperti Suriah dan Yaman. Ya, silakan aja. Di Yaman sendiri, kelompok para habaib yang mengklaim sebagai cucu Nabi ini jumlahnya sebenarnya sangat sedikit, sangat terbatas, dan menjadi kelompok minoritas di sana sebenarnya yang tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi di negaranya. Pamor keagamaan mereka cuma terbatas di beberapa tempat, sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarim, Hadramaut, Yaman Selatan, yang hari ini dikenal sebagai kota habib. Di Tarim ini ada beberapa mahasiswa dan santri Indonesia yang belajar tentang aneka ragam studi Islam, khususnya di Al-Ahqaf University, Darul Az-Zahra dan Darul Mustafa. Nah, karena sudah eksis sejak berabad-abad silam, maka populasi warga Arab Yaman, khususnya Hadramaut di Indonesia ini memang jumlahnya lumayan banyak dan tersebar di berbagai kota seperti Palembang, Aceh, Jakarta, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, dan masih banyak lagi. Meskipun komunitas para keturunan Yaman ini sudah cukup lama datang di kawasan Nusantara,
yang kemudian bernama Indonesia ini, tetapi sesungguhnya migrasi mereka dari Yaman ke Nusantara ini secara intensif dan masif itu baru terjadi pada abad ke-19. Itu silakan Anda bisa simak di buku klasik Van den Berg tentang koloni Arab Hadromi di Nusantara. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan mereka dulu berkelana ke Nusantara diantaranya adalah faktor kekeringan, kemiskinan, kelaparan, minimnya lapangan kerja, konflik, peperangan, dan lain sebagainya. Intinya adalah persoalan hidup, persoalan kelaparan, mencari makan lah, intinya begitu, yang kemudian disambut seperti apa namanya, cara wong Banyumas tumbuh ketemu tutup, disambut dengan kepentingan kolonialisme Belanda yang membutuhkan orang untuk bekerja, sehingga kemudian para keturunan Yaman datang ke sini disambut baik, bekerja sama dengan Belanda di dalam misi penjajahannya kepada orang-orang Nusantara. Jadi bukan berdakwah ke sini, salah besar itu. Nah, seperti layaknya negara-negara lain di dunia ini, Yaman juga merupakan negara yang majemuk sebenarnya, dengan berbagai ragam kelompok etnis, agama, suku, dan faksi politik serta ideologi. Yaman yang berbatasan dengan Oman dan Arab Saudi ini bukan hanya dihuni oleh kaum para Pahlawi saja, oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Bahkan bukan hanya kaum Muslim, di sana banyak juga kaum Yahudi Yaman atau al-Yahud al-Yaman, kaum Yahudi Yaman. Di sana banyak eksis, di mana kaum perempuannya juga mengenakan cadar, burqa atau niqab, sebagaimana layaknya perempuan Muslim Salafi Wahabi di Indonesia. Jadi perempuan-perempuan Yahudi di Yaman itu pakaiannya di sini sama persis dengan yang di sini. Ya, ini orang-orang dari kelompok Salafi Wahabi itu yang pakai cadar itu. Yaman, khususnya Yaman Utara, juga rumah bagi berbagai faksi militan radikal Islamis teroris dari berbagai kelompok, aliran, dan mazhab keislaman. Disinilah sejumlah pentolan Salafi termasuk pemimpin almarhum Laskar Jihad, Ja'far Umar Tani, beserta anak-anak didiknya dikader dan digembleng spirit jihadisme oleh beberapa ulama militan seperti Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wad, Syekh Yahya Al-Hajuri, kemudian Syekh Abdurrahman Al-Adeni. Nah, selanjutnya Yaman juga dalam sejarahnya menjadi salah satu basis kaum kiri terbesar di Timur Tengah, baik mereka yang berideologi politik dan berhaluan komunis sosialis maupun Marxis Leninis. Bahkan Yaman Selatan dulu itu ya pernah menjadi negara komunis sebelum era unifikasi tahun 1990. Sebelum menjadi Republik Yaman tahun 1990 yang menggabungkan antara selatan dan utara, kawasan Yaman dibagi menjadi dua, yaitu Yaman Selatan disebut Republik Demokrat Rakyat Yaman, dan Yaman Utara yang disebut dengan Republik Arab Yaman. Kelompok kiri pada umumnya bercokol di Yaman Selatan. Nah, karena menjadi rumah bagi berbagai kelompok ideologi politik inilah, Yaman tidak pernah sepi dan absen dari konflik dan kekerasan. Perang sipil berkali-kali meletus di sini yang menyebabkan korban tak terhingga, baik jiwa maupun harta benda. Nah, saat ini perang sipil berbagai kelompok politik, agama, ideologi juga sedang berkecamuk di sana, khususnya di Yaman Utara. Tak peduli, meskipun sama-sama beretnik, bersuku Arab, mereka saling berperang satu sama lain. Itulah karakteristik orang-orang Yaman itu. Bahkan bukan hanya di zaman modern ini. Sejak zaman dulu, Yaman itu menjadi ajang pertempuran dan penaklukan berbagai kelompok politik kekuasaan. Dulu, pada awal abad Masehi, Yaman pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Yahudi Himyarid. Nah, kemudian kelompok Kristen datang menaklukkan Yaman, dan belakangan kaum Muslim Arab yang gantian menganeksasi Yaman. Nah, sejak itu beberapa dinasti silih berganti mengontrol Yaman. Yang terkuat dan termakmur adalah dinasti Rasulid. Turki, Utsmani, dan Inggris juga pernah menjajah Yaman. Sebelum Republik Arab Yaman berdiri pada tahun 1962,
kerajaan Yaman Mutawakkiliyah yang berhaluan Syiah Zaidi berdiri di Yaman Utara pasca Perang Dunia I. Nah, itu ya. Nah, kaum radikal Islamis seperti Al-Islah atau Al-Tajammu Al-Yamani lil Islah, kelompok nasionalis seperti Al-Muktamar, As-Sa'abi, Al-Am, dan sosialis komunis seperti Al-Hizb Al-Ishtiraq Al-Yaman, semua berikhtiar saling berkelahi, saling bunuh, saling berebut kekuasaan. Ini belum termasuk konflik dan kekerasan berbagai faksi Islam seperti faksi Sunni dan Syiah Zaidi. Nah, sejumlah sarjana seperti misalnya Tariq Ismail, Victoria Clark, Murray Gad, dan Makkad setelah mengulas dengan baik sejarah dan perkembangan konflik dan kekerasan antar faksi ideologi politik agama di Yaman, termasuk faksi sosialis komunis. Nah, Yaman Selatan ini harus diketahui ya, kita perlu tahu bahwa di Yaman Selatan itu pernah menjadi satu-satunya negara komunis di seantero Timur Tengah. Jadi jangan heran kalau kemudian orang-orang keturunan Yaman di Indonesia banyak menjadi begundalan gembong komunis ya, karena berasal dari sana. Jadi Yaman Selatan itu memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1967. 2 tahun kemudian, yakni 1969, kaum komunis di bawah payung People's Democratic Union mengontrol negara dan mengimplementasikan komunisme sebagai ideologi negara. Ya, jangan dikira. Itu kan tahun 1967, artinya mirip dengan pemberontakan G30 SPKI di Indonesia tahunnya sama. Jadi tahun 65 kan, periodisasinya kurunnya sama. Nah, pada waktu itu Yaman Selatan menjadi satu-satunya negara komunis di seantero Timur Tengah, mengingat kaum komunis di kawasan lain mulai melemah pengaruhnya sejak dibombardir oleh Amerika dan sekutunya sejak Perang Dunia II. Nah, sebagai negara komunis, Yaman Selatan dulu itu menjalin aliansi dengan Uni Soviet, kemudian Republik Rakyat Cina, Kuba, dan Jerman Timur. Nah, itu ya. Nah, Partai Komunis Yaman secara resmi berdiri pada tahun 1961. Pendirinya adalah Abdallah bin Abdurrazak Dadib yang merupakan salah satu pentolan komunis Arab Timur Tengah. Nah, kelak ketika ia wafat tahun 1976, tonggak partai ini dikendalikan oleh saudaranya Ali Badib dan kemudian Abu Bakar Badib. Nah, pada tahun 1986, Partai Komunis Yaman bersama sejumlah partai dan kelompok kiri lain, termasuk Partai Baath, bergabung dengan Partai Sosialis Yaman yang berhaluan Marxis-Leninis. Nah, Partai Sosialis Yaman berdiri pada tahun 1978, merupakan gabungan dari berbagai elemen, partai, dan kelompok politik beraliran kiri, baik di Yaman Selatan maupun di Yaman Utara. Nah, pendiri Partai Sosialis Yaman ini adalah Abdul Fattah Ismail yang sangat pro-Soviet. Nah, ada cukup banyak tokoh dan pentolan kelompok partai komunis, sosialis atau Marxisme di Yaman. Seperti selain beberapa yang disebutkan di atas, ada Haidar Abu Bakar Al-Atos, pernah ditunjuk oleh Presiden Ali Abdullah Saleh sebagai Perdana Menteri Republik Yaman tahun 1990 sampai 94. Kemudian Muhammad Ghalib Ahmad, ada Ali Nasir Muhammad, Ali Salim Al-Bait, Ali Saleh Obad, Yasin Said Nu'man, dan Abdurrahman Al-Saqqaf dan lain sebagainya yang merupakan marga Pahlawi gitu. Nah, perlu diketahui dalam konteks Timur Tengah, meskipun mereka ini aktif di parpol atau ormas yang berkaitan dengan komunis atau Marxisme ini, itu bukan berarti bahwa mereka adalah pengikut ateisme seperti umumnya disalahpahami di Indonesia yang gemar menyamakan komunis dengan ateis. Padahal komunisme dan ateisme itu adalah dua filosofi dan pandangan dunia yang sangat berbeda. Di Timur Tengah, berbagai kelompok mengadopsi komunisme itu semata-mata hanya sebagai strategi, taktik, dan ideologi gerakan perlawanan
terhadap kekuasaan atau kekuatan politik tertentu yang tidak ada sangkut pautnya dengan ateisme. Nah, meskipun tentu saja ada yang sekularis ateis, tetapi banyak aktivis dan pengikut komunis yang tetap berpegang teguh pada agama Islam, Kristen atau Yahudi. Ketiga kelompok agama yang dulu mengimpor komunisme Soviet ke Timur Tengah, yakni Irak, Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Irak, Yaman, dan bahkan Arab Saudi. Nah, sebagian kelompok komunis ini tumbang, sebagian memikiri menjadi partai dan ormas kiri lain. Sebagian berkoalisi dengan partai dan kelompok non-kiri. Sebagian lagi masih eksis meskipun sangat terbatas pengaruh ideologi politiknya. Nah, itu sekelumit tentang Yaman, negara yang pernah menjadi jajahan banyak negara lain, banyak ideologi dan gerakan-gerakan politik, sehingga kemudian di sana banyak muncul paham komunis, muncul kelompok Yahudi dan lain sebagainya, yang kemudian dibawa juga ke Nusantara oleh kelompok aktivis politik pelarian dari Yaman bermarga yang mengaku keturunan Nabi, yang kemudian di sini juga menyebarkan paham komunismenya. Dan genetika mereka tidak akan berubah. Kalau kemudian genetika mereka adalah Yahudi, ya sampai hari ini di sini anak keturunannya pun genetika haplogrupnya ya sama dengan mereka. Itu membuktikan bahwa antara orang Yaman dengan eksistensi DNA Yahudi tidak terputus berkaitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.